Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wagiman SPD selaku Kepala SD Negeri Wajasari. Yang kami hormati rekan-rekan guru yang hari ini masih semangat nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Pada pertemuan Maya kali ini kita akan mencoba melaksanakan sebuah diseminasi budaya positif Bapak Ibu. Jadi, sebelumnya izinkan saya share screen nggih Bapak Ibu nggih. Sampun kelihatan nggih Bapak Ibu nggih? Ya, sudah Pak Eko. Ya Bapak Ibu, di sini saya akan mencoba mendiseminasikan budaya positif. Dan sebelumnya pada acara pada siang hari ini, adapun susunan acaranya yaitu yang pertama, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, dan yang keempat penyampaian materi. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, langsung saja masuk ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara pada pagi siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut acara pada siang hari ini berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Untuk selanjutnya yaitu marilah Bapak Ibu semua kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Terima kasih. Meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Bapak Wagiman SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta diseminasi budaya positif. Untuk calon guru penggerak Saudara Eko Prihanto SPD dari SD Negeri Wajasari. Sebelumnya marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala biqaulina tahmid alhamdulillahirabbil alamin, karena limpahan taufik hidayah serta inayahnya sehingga pada siang hari ini kita masih kesempatan hingga bisa melaksanakan sebagian tugas kita sebagai guru di lingkungan pendidikan Kabupaten Kebumen. Salawat serta salam dari Allah mudah-mudahan tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
yang kita semuanya menangkat dengan syafaatnya besok di hari akhir. Amin amin ya alamin. Yang pertama, terima kasih waktu yang diberikan pada kami selaku Kepala Sekolah SD Negeri Wajasari. Saya ucapkan selamat kepada Pak Eko Prihantoro yang sedang melaksanakan diseminasi budaya positif yang siang ini dilaksanakan. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini lancar tanpa aral atau apapun. Amin. Harapan kami bahwa budaya positif adalah hal yang sangat positif yang perlu dikembangkan di sekolah agar tertanam di lingkungan sekolah baik oleh guru maupun anak-anak kita semuanya, dengan harapan bahwa budaya positif semakin berkembang, semakin baik agar kemajuan pendidikan di sekolah semakin berkembang dan semakin maju. Marilah kita sama-sama mengikuti kegiatan ini agar ilmu yang kita peroleh nanti bisa ditularkan kepada anak didik kita. Sehingga selamat kepada Pak Eko, selamat berjuang, sukses di kemudian hari. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wakiman SPD yang telah memberikan sambutan-sambutannya. Meningkat acara yang selanjutnya yaitu penyampaian materi. Di sini saya Eko Prihantoro, CGP Angkatan 11 akan menyampaikan materi, sekaligus kita akan belajar bersama mengenai penerapan budaya positif di lingkungan sekolah agar kelak di sekolah kita tercipta budaya positif yang dapat berkelanjutan. Nah, untuk yang pertama yaitu tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, menjelaskan tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam konsep ini, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, proses menuntun dapat dilakukan dengan menerapkan trisentra pendidikan yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Putri Handayani. Perlu kita ketahui Bapak Ibu, peserta didik kita atau siswa kita itu adalah anak-anak yang unik. Mereka mempunyai bakat dan minatnya masing-masing. Jadi kita sebagai seorang pendidik, kita hanya menuntun mereka untuk menggapai apa yang mereka inginkan, yaitu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Guru harus menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik dan kemudian membentuk sebuah budaya positif. Budaya positif tercipta dari penerapan disiplin positif yang bertujuan menumbuhkan motivasi intrinsik agar murid menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Jadi di sini budaya positif itu akan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan pembelajaran yang menyenangkan, khususnya di sekolah Bapak Ibu.
Kalau kita bisa menciptakan budaya positif di sekolah, tentunya pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas akan menyenangkan. Anak-anak merasa nyaman serta merasa aman. Gitu. 7 konsep budaya positif. Yang pertama yaitu paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Nah, itu adalah 7 konsep budaya positif. Dengan ke-7 konsep itu, insya Allah budaya positif di sekolah kita pasti akan terbentuk. Yang pertama yaitu berkaitan dengan budaya positif. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid, guru harus mampu memberikan solusi setiap masalah murid, guru harus berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama apa itu budaya positif. Bagaimana cara kita memberikan hukuman atau mendisiplinkan murid. Disiplin positif. Teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi konsensus, dan menciptakan pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teknologi teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Perlu Bapak Ibu ketahui, profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, nalar kritis, dan mandiri. Diharapkan dalam pembelajaran era abad 21 ini, peserta didik kita mampu menerapkan profil pelajar Pancasila. Perubahan paradigma. Bermain kepalan tangan. A dan B. A ibarat itu Anda dan B rekan Anda. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, tugas B atau rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar bersedia membuka kepalan tangan Anda tersebut. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada yang bisa menyimpulkan? Helmi mungkin bisa. Gimana Pak Eko? Apa yang terjadi Pak Helmi ketika teman Anda mengepalkan? Nah, di dalam kepalan tersebut ada sebuah secari kertas atau barang berharga. Rekan Anda ingin membuka kepalan tangan tersebut, bisa melalui hardikan, bisa ajakan, atau bahkan sampai dengan menawari uang. Apa yang terjadi?
Kalau tawari uang dibuka Pak Eko. Kalau tawari uang dibuka. Iya. Iya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi bervariasi Bapak Ibu, antara ada yang bersedia membuka kepalan tangannya dan ada juga yang tetap bertahan mengepalkan tangannya. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol Bapak Ibu? Diri sendiri. Iya, diri sendiri. Kita sendirilah yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar yang kita inginkan masing-masing. Walaupun kita berusaha untuk membuka kepalan tangan tersebut, akan tetapi orang yang memiliki kepalan tangan tersebut tidak mau membukanya, itu percuma Bapak Ibu. Berarti kontrol ada pada diri kita masing-masing. Untuk selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Menurut stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Untuk yang kedua, stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Untuk selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang kalah. Menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif, disiplin berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan ataupun reward, ancaman, dan hukuman. Nah, di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama, maupun latar belakang. Setiap perilaku ataupun perbuatan memiliki suatu tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan,
yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Gianni Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentunya sudah tidak asing lagi dengan istilah profil pelajar Pancasila. Nah, di situ berisi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bergotong royong, dan yang terakhir kreatif. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini, Bapak Ibu Guru, itu tidak terfokus pada suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Semuanya sama. Contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk yang kedua yaitu IBO Primary Years Program. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang terakhir yaitu berkaitan dengan keterampilan atau life skill. Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. 3. Motivasi perilaku manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat dua macam motivasi, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Untuk yang pertama yaitu motivasi ekstrinsik, motivasi yang berasal dari luar diri mereka. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya, ketika dihukum, anak-anak pasti akan patuh, dan di dalam benak mereka pasti akan bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya. Motivasi ekstrinsik yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan, Bapak Ibu. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu berdasar untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di dalam benak mereka itu pasti berpikiran, apa yang akan saya dapatkan jika saya melakukannya. Nah, ini akan berdampak negatif bagi peserta didik kita, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memberikan imbalan atau penghargaan, pasti anak tersebut tidak akan melakukan apa yang kita. Yang kedua yaitu motivasi intrinsik, untuk menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau takkan seperti ini, Ini benak siswa akan bertanya-tanya, saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi ini tumbuh dari dalam diri siswa kita masing-masing. Tidak ada unsur paksaan atau tidak ada unsur untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan, Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan.
bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pembelajaran penghargaan menurut Al-Fiqhon tahun 1993. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan yang menghukum. Yang ketiga, penghargaan yang mengurangi ketepatan. Dan yang keempat, penghargaan yang tidak efektif. Untuk selanjutnya, penghargaan yang merusak hubungan, penghargaan yang menurunkan kualitas, penghargaan yang mematikan kreativitas, dan penghargaan yang mengurangi motivasi intrinsik. Nah, ini kalau kita menerapkan penghargaan bagi siswa kita. Nah, ada dampak-dampaknya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Ini efektif Bapak Ibu karena tidak berkelanjutan. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan dan akan berdampak pada hilangnya motivasi dalam diri peserta didik kita. Jadi kalau kita Bapak Ibu gunakan penghargaan secara terus-menerus, tentunya anak-anak kita akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan. Tanpa adanya penghargaan tersebut, pasti anak-anak tidak akan mau melakukan apa yang kita perintahkan. Karena motivasi yang ada di dalam diri mereka itu adalah untuk mendapatkan sebuah penghargaan. Kalau tidak ada penghargaannya, pasti anak tersebut akan tidak mau atau bahkan bermalas-malasan kalau kita perintah itu Bapak Ibu. Yang ketiga yaitu jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan hal yang baik, kita akan terfokus pada penghargaan tersebut dan kita tidak menyadari tindakan yang kita lakukan. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita terus-menerus memberikan penghargaan, lama-kelamaan anak didik kita atau peserta didik kita tidak akan menyadari apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tindakan itu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu penghargaan yang tidak efektif. Penghargaan dikatakan tidak efektif jika seorang mengharapkan suatu penghargaan yang tidak mendapatkannya, maka orang tersebut akan kecewa dan berkecil hati. Kemungkinan ia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi jika kita memberikan penghargaan dikatakan tidak efektif ini, kalau penghargaan diperoleh oleh anak tersebut, iya anak tersebut bisa gembira, bisa bangga. Akan tetapi kalau anak tersebut tidak mendapatkan penghargaannya, anak tersebut akan merasa kecewa dan berkecil hati Bapak Ibu. Nah, dampaknya apa? Dampaknya ia akan berusaha tidak sekeras sebelumnya ketika dia mendapatkan penghargaan tersebut. Yang kedua yaitu suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Yang ketiga, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya,
maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta memungkinkan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Selanjutnya, jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu. Jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Dan yang terakhir yaitu orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan bila diberikan penghargaan hampir pasti tidak berhasil. Ini adalah penghargaan yang tidak efektif. Jadi diberikan penghargaan, jika anak kita tidak mendapatkan penghargaan tersebut, maka akan hilang kerja keras mereka. Yang selanjutnya yaitu penghargaan yang merusak hubungan. Dikatakan juga bahwa penghargaan merusak hubungan. Sebagai contoh, jika seorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri. Mungkin saja sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang memberikan penghargaan tersebut. Contoh lain, jika di dalam kelas seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada gurunya. Penghargaan juga menciptakan persaingan di dalam kelas, sementara persaingan menciptakan kecemasan. Jadi penghargaan yang merusak hubungan ini berkaitan dengan jika seseorang diberi penghargaan dan dipuji di depan orang banyak, maka orang yang tidak diberi penghargaan akan merasa iri, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu penghargaan yang menghukum. Yang pertama yaitu penghargaan yang menghukum dalam sebuah kejuaraan atau dalam pemberian juara kelas. Yang tidak mendapatkan juara akan merasa terhukum. Tentunya perasaan dihukum itu hanya dirasakan oleh orang yang tidak mendapatkan juara. Yang kedua, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Yang selanjutnya yaitu karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan, dalam jangka waktu yang lama penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Dan yang terakhir yaitu jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Ini yang terakhir yaitu motivasi dari dalam diri atau intrinsik. Ini yang kita harapkan dari peserta didik kita, Bapak Ibu. Mereka tidak mengharapkan imbalan atau tidak mengharapkan penghargaan ataupun ingin disanjung, akan tetapi mereka memiliki motivasi dari dalam diri mereka, yaitu motivasi intrinsik. Yang pertama yaitu saat seseorang anak belajar untuk pertama kali, menggabungkan huruf-huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak-anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia sudah dapat membaca dan sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Di sini ada seorang anak yang pertama kali ingin belajar menggabungkan sebuah kata-kata. Kemudian ia menyadari bahwa ia dapat membaca. Nah, anak tersebut merasa gembira. Inilah yang disebut motivasi dalam diri, Bapak Ibu, atau motivasi intrinsik yang terdapat dalam diri anak. Bukan karena ingin dipuji maupun ingin mendapatkan penghargaan. Untuk yang kedua yaitu jika kita memberikan penghargaan kepada seorang anak,
pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaiannya sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Contoh pengakuan dan apresiasi kebajikan. Pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Rasa empatimu besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Yang kedua, pembuka, saya menghargai nilai kebajikannya, kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Yang ketiga, pembuka, yaitu terima kasih untuk titik-titik. Nilai kebajikannya rasa tanggung jawabmu. Situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Untuk selanjutnya yaitu perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, dan konsekuensi yaitu sesuatu yang harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit baik fisik maupun hati. Menurut konsekuensi yaitu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dari hukuman yang ketiga yaitu anak membenci kedisiplinan. Konsekuensinya anak menghargai disiplin. Yang selanjutnya paksaan. Konsekuensinya stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk. Konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Menurut konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Nah, di sini. Coba Bapak Ibu perhatikan Pak Danu, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya. Doni, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makanan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Danu, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menjabarkan kenapa Doni bisa melakukan hal seperti itu, meminta makan kepada temannya. Ya, silakan Pak Helmi. Mungkin Doni tidak bawa bekal makan siang Pak Eko. Doni tidak bawa bekal makan siang. Ya. Ya, menurut saya seperti itu. Terus saya akan tanya Doni kenapa Doni senang mengganggu temannya. Doni tidak membawa bekal, kemudian menanyakan kepada Doni mengapa Doni tidak membawa bekal, Pak Ilmi. Nah, karena sering mengganggu temannya. Oh iya. Nah, coba kita. Nah, tadi Doni meminta makan temannya, berarti Doni membutuhkan kebutuhan yang akan mereka penuhi atau kebutuhan yang ingin Doni penuhi, yaitu berkaitan dengan makanan.
Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, tadi di sini di kasus yang tadi, Doni meminta makan temannya secara paksa dan mengganggu temannya. Artinya di sini ada kebutuhan Doni yang belum terpenuhi. Benar yang dikatakan Pak Helmi tadi, salah satu contohnya yaitu karena Doni tidak membawa bekal makanan. Lima kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Yang pertama yaitu bertahan hidup, berkaitan dengan pemenuhan makanan, pakaian, rumah, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua yaitu berkaitan dengan kesenangan, yaitu bermain, humor, tertawa, antusiasme. Untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan kasih sayang, yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya yaitu kebutuhan akan penguasaan, yaitu harga diri, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Dan yang terakhir yaitu kebebasan mandiri, memiliki pilihan untuk mencoba hal baru. Itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bedanya apa Bapak Ibu hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik maupun psikis. Yang pertama yaitu teori hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Yang selanjutnya bersifat satu arah. Yang selanjutnya yaitu berupa hukuman psikis maupun fisik. Menurut teori konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Dan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan belum pendek. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam Bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, yang lainnya jangan mencontoh Dani.
Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lanjutkan dia lagi. Masih tahu akibatnya. Duduk. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silahkan kalian baca dulu itu bab 2. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Kamu gak apa-apa, ada yang luka? Gak ada pak, gak apa-apa kok. Ya udah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya, soalnya lantainya licin. Ya pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam Bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf pak, sebenarnya tadi. Udah, Dani, diam. Bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Dani, dengar ya. Kalau kamu masih aja datang terlambat, Bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Duduk. Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kardusnya mau dibawa kemana pak? Biar saya bantuin. Udah, nggak usah deh. Bapak bisa kok sendiri. Tapi pak, bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, Bapak masih kuat kok. Tadi lagi sial aja kepleset. Beneran ini nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas aja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh pak, saya permisi dulu. Maaf pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya? Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf pak, saya. Udah. Capek Bapak Dani. Langsung aja. Sini tangan kamu. Duduk. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencontoh Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Nggak akan bisa sukses anak seperti itu ke depannya. Ya Bapak Ibu, apa yang akan terjadi pada anak itu Bapak Ibu?
Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa menyimpulkan. Pak Helmi mungkin. Mungkin anaknya jadi takut ke sekolah Pak Eko karena sering dihukum sama gurunya. Ya, salah satunya yaitu anak tersebut takut ya Pak Helmi, takut pergi Ya, sekolah betul. karena pasti selalu kalau dihukum. datang ke sekolah dihukum. Nah, inilah pentingnya teori kontrol bagi Bapak Ibu guru semuanya, yaitu berkaitan dengan pemberian hukuman kepada peserta didik kita. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Dari kasus tadi, posisi kontrol mana yang dilakukan oleh guru tersebut? Penghukum Pak Eko. Posisi penghukum. Iya. Guru tersebut melaksanakan posisi kontrol penghukum. Artinya guru tersebut tidak mau tahu apa alasan anak tersebut melakukan kesalahan tersebut. Langsung memberi hukuman dengan memukul tangan anak tersebut dengan sebuah penggaris. Nah, itu akan berdampak pada fisik maupun psikisnya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu posisi penghukum. Posisi ini guru berbicara dengan nada tinggi, seperti yang tadi ada di dalam video. Pak gurunya berbicara dengan nada tinggi sampai membentak-bentak dan memukul tangan peserta didiknya menggunakan penggaris, menghardik, berkacak pinggang, dan membentak. Hukuman bisa berupa fisik maupun verbal. Dampaknya apa Bapak Ibu? Kalau kita di posisi kontrol penghukum, yaitu murid menjadi pendendam dan cenderung memberontak, tidak menyukai guru atau pelajaran yang diampu. Yang kedua yaitu posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut dan akan menggunakan keheningan yang membuat murid merasa tidak nyaman dan bersalah atau rendah diri. Dampaknya apa? Murid menjadi merasa bersalah, identitas gagal, memandang buruk pada diri sendiri sehingga menjadi rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Jadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah ini membuat murid kita itu merasa rendah diri, merasa bersalah, sekaligus memandang buruk diri mereka karena mereka melakukan sebuah kesalahan. Yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Posisi ini guru berbicara dengan ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru serta tercipta identitas sukses, namun masih termasuk motivasi eksternal. Dampaknya apa Bapak Ibu? Murid akan bergantung pada guru, tidak mandiri dan tidak tercipta identitas sukses dan mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Dampaknya yaitu murid akan tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju serta tidak sepenuhnya mandiri. Dan yang terakhir adalah nilai atau posisi kontrol sebagai manajer. Di sini nada suara netral, tidak terlalu ramah, tidak emosional, dan tidak bernada tinggi. Guru dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna serta membantu murid menyelesaikan masalah.
Tercipta identitas sukses karena murid memiliki disiplin positif, yaitu mandiri, bertanggung jawab, dan mampu belajar dari kesalahan, sehingga mampu memecahkan masalah. Dampaknya pada anak, yaitu murid menjadi mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah sendiri. Posisi kontrol yang paling tepat dilakukan oleh guru yaitu sebagai manajer. Di sini manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Jadi diharapkan Bapak Ibu guru itu memiliki posisi sebagai manajer, posisi kontrol manajer. Di mana posisi kontrol manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dengan mencari sebab-sebab murid tersebut melakukannya dan mencari solusi bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, contoh penerapan posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu kasus siswa mencontek ulangan harian. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu posisi penghukum, di mana guru langsung secara spontan mengeluarkan kata-kata yaitu patuhi aturan saya, berdiri di depan kelas. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, beda lagi dengan posisi teman. Ayolah belajar demi ibu. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, posisi pemantau, kamu sudah melanggar. Apa peraturannya dan konsekuensinya apa? Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya dan bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Nah, untuk menciptakan sebuah lingkungan positif atau budaya positif di sekolah kita, perlu adanya pembuatan keyakinan kelas, yaitu keyakinan kelas bersama peserta didik, terutama di kelas yang kita ampuh, dan kemudian merambah ke keyakinan sekolah, ke lingkup yang lebih besar, dan akan membentuk sebuah budaya positif yang ada di sekolah kita. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, di sini semua yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan ini tergerak dari dalam diri siswa kita masing-masing, Bapak Ibu. Tidak hanya dilakukan atau dibentuk oleh guru saja, melainkan keyakinan kelas ini kita bentuk bersama siswa kita dan disepakati secara bersama-sama. Nah, di sini berawal dari peraturan kelas, kemudian menjadi sebuah keyakinan kelas. Dengan keyakinan kelas yang sudah terlaksana dengan baik, akan menimbulkan sebuah lingkungan positif. Nah, lingkungan positif ini kemudian akan membentuk sebuah budaya positif yang ada di lingkup sekolahan kita, Bapak Ibu. Bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Untuk peraturan kelas, selalu mengembalikan buku ke tempatnya.
Keyakinan kelas yaitu berkaitan dengan tanggung jawab. Peraturan yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelas menghormati orang lain, berkomitmen. Nah, selanjutnya peraturan kelas dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelas yaitu keselamatan, menghormati orang lain. Peraturan kelas dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas yaitu kesehatan. Selanjutnya yaitu bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelas menghormati orang lain dan bersabar. Peraturan kelas gunakan masker. Keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir yaitu jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu keselamatan dan keamanan. Itu adalah bedanya antara peraturan dan keyakinan, Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Di sini yang pertama yaitu masih bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir yaitu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya membuat sebuah keyakinan kelas bersama siswa saya, Bapak Ibu. Bisa dilihat Bapak Ibu. Kelas yang satu, kelas yang rapi, 2 kelas yang indah, 3 kelas yang bersih. Kelas yang satu, kelas yang rapi, 2 kelas yang indah, 3 kelas yang bersih. Ya, pembentukan keyakinan kelas yang pertama saya lakukan pada waktu dulu itu yaitu saya memberikan kesempatan kepada peserta didik saya untuk mengungkapkan isi hati mereka. Kelas seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dari situ kita berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada peserta didik kita. Bagaimana caranya sih kita membuat atau agar kelas kita bisa nyaman, bisa tertib. Nah, kemudian anak-anak menuliskan di sebuah lembaran kertas kecil yang masih berupa peraturan kelas, yaitu masih bersifat negatif. Contohnya yaitu dilarang membuang sampah pada tempatnya, dilarang berkelahi, dilarang berkata kasar, gitu. Kemudian kita bersama-sama membuat menjadi sebuah kalimat positif, yaitu membentuk sebuah keyakinan kelas yang tadinya dilarang membuang sampah sembarangan menjadi menjaga kebersihan, dilarang berkelahi menjadi saling menghargai, dilarang berkata kotor menjadi bertutur kata sopan, serta yang terakhir yaitu tertib. Untuk yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa siswa mentaati keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan, serta merasa nyaman ketika sudah berperilaku jujur. Di sini segitiga restitusi itu terdiri dari 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu
menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menstabilkan identitas, Bapak Ibu guru bisa membuat pertanyaan atau mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu. Nomor 4, ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima yaitu kamu berhak merasa begitu. Jadi di dalam menstabilkan identitas ini, kita tidak langsung menyalahkan seseorang atau menyalahkan peserta didik kita. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan kepada peserta didik. Yang pertama yaitu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dengan pertanyaan-pertanyaan berikut, seperti yang nomor 1, kamu pasti punya alasan. Nah, di sini pasti peserta didik kita akan memberikan sebuah alasan kenapa dia melakukan hal tersebut. Seperti yang tadi ada di video, bahwa ada peserta didik yang selalu terlambat ketika masuk kelas. Nah, dengan diberikan pertanyaan seperti ini, nanti siswa tersebut pasti akan menjelaskan kenapa dia bisa terlambat masuk ke kelas. Dan sebagai seorang guru tidak langsung memberikan hukuman secara spontan seperti yang ada di video, dengan memukul penggaris sampai mengatakan yang tidak baik kepada anak. Yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lontarkan kepada peserta didik kita, yaitu apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tadi sudah membentuk sebuah keyakinan kelas. Kita tanyakan kembali ketika kita melaksanakan restitusi kepada peserta didik kita. Apa keyakinan kelas kita? Pasti anak-anak akan mengingat apa yang sudah kita buat bersama-sama. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan meningkat acara selanjutnya yaitu masukan ataupun tanya jawab pada audien atau Bapak Ibu guru. Kami persilakan yang ingin memberikan masukan ataupun pertanyaan Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Helmi. Terima kasih Pak Eko atas waktu yang diberikan. Yang pertama, saya sampaikan terima kasih atas ilmu yang diberikan oleh Pak Eko sehingga dapat menambah pemahaman kita kaitannya dengan budaya positif, di mana nanti budaya positif tentunya akan membuat anak-anak kita merasa nyaman dan betah di sekolah. Selanjutnya saya akan menanyakan kaitannya dengan keyakinan kelas, Pak Eko. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa tadi dengan cara menulis di kertas memo ya Pak Eko, untuk membuat anak menulis keyakinan kelas. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana pembuatan keyakinan kelas jika untuk anak kelas 1, karena pastinya anak kelas 1 itu kan masih baru dari TK ya, sedangkan keyakinan kelas idealnya kita buat di awal tahun pelajaran. Itu bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas bersama anak-anak kelas 1 yang dimana masih belum bisa lancar menulis
dan juga membaca. Demikian Pak Eko. Ya, terima kasih atas masukan dan pertanyaannya Pak Helmi. Pertanyaan yang luar biasa dari Pak Helmi. Langsung saya jawab nggih Pak Helmi ya. Nggih, Pak Eko. Berkaitan dengan pelaksanaan atau pembentukan keyakinan kelas khususnya di kelas rendah ya Pak Helmi, kelas 1 nggih. Ya. Nggih, untuk di kelas 1. Tentunya di kelas 1 itu diibaratkan belum lancar menulis nggih Pak Helmi. Iya Pak Eko, ada beberapa yang belum bisa menulis dan belum lancar membaca nggih. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas kita tidak hanya terpaku pada tulisan Pak Helmi, bisa dengan verbal ataupun bisa dengan sebuah contoh-contoh konkret. Misalnya kita menunjuk di dalam kelas, kita berikan pertanyaan kepada siswa kita bahwa misalnya pertanyaan yang pertama yaitu kalian ingin pakaian rapi atau tidak rapi gitu Pak Helmi. Nanti pasti anak-anak akan memilih pakaian yang seperti apa yang akan mereka terapkan di kelas, rapi. Nah, itu kita sudah mendapatkan satu keyakinan kelas. Yang kedua yaitu bisa dengan memberikan pertanyaan lagi, kalau kita berbohong itu boleh atau tidak anak-anak? Nah, pasti anak-anak akan menjawab tidak boleh. Itu juga sudah mendapatkan 2 macam keyakinan kelas. Selain dengan verbal juga bisa dengan tulisan Pak Helmi. Jadi kita membuat tulisan di papan tulis berkaitan dengan keyakinan kelas. Nanti anak-anak kita berikan sebuah emot tersenyum dan emot marah. Nanti kita bacakan rapi, anak-anak akan tersenyum atau marah. Itu nanti sudah membentuk sebuah keyakinan kelas. Tidak harus memakai sebuah tulisan dan nulis sendiri Pak Helmi. Itu mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Eko, luar biasa. Nah, ini menambah pengetahuan saya. Terima kasih Pak Eko. Mungkin ada lagi yang ingin menanggapi atau memberi masukan Bapak Ibu. Masih di mute Pak Wagiman. Ya, monggo Bu Sulis. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya Pak Eko. Ya. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, tetapi apabila ada anak yang melanggar keyakinan kelas itu bagaimana Pak Eko? Ya, langsung saya jawab ya Bu Sulis. Berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah dibentuk, akan tetapi ada siswa yang melanggar ya. Iya Pak Eko. Nah, ya. Nah, di situ kita bisa melaksanakan sebuah yang namanya tadi segitiga restitusi, Bu. Jadi kita memanggil siswa tersebut, siswa yang bermasalah tersebut, kita berikan arahan-arahan yang tadi di dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan, Bu Sulis, yaitu menstabilkan apa tadi? Bu Sulis masih ingat menstabilkan apa? Iya, menstabilkan identitas. Terus yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, dengan tahapan-tahapan itu pasti anak-anak kita akan menjelaskan mengapa saya melaksanakan atau melakukan kesalahan tersebut, itu Bu. Mungkin itu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Eko. Pak Wagiman.
Ya, terima kasih waktunya Mas Eko. Terima kasih apa yang telah sampaikan Pak Eko, luar biasa, banyak ilmu yang kita peroleh. Namun ya kita masih perlu contoh misalnya video yang dinantayangkan itu memang tidak perlu dilakukan oleh seorang guru. Misalnya kekerasan, intimidasi dan sebagainya. Namun guru pun tidak sepenuhnya kita harus lemah lembut pada siswa. Sekali waktu kita harus memberikan tekanan-tekanan, perlu adanya. Bagaimana seandainya kita terlalu lemah sehingga anak-anak kita itu tidak punya rasa disiplin, tidak ada rasa hormat kepada guru. Sehingga ya mau tidak mau kita tetap sebagai seorang guru tetap ada penekanan tertentu saat anak yang terlalu untuk melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Memang bagus itu. Saya cenderung seperti apa yang telah penjenengan lakukan, namun sedikit demi sedikit untuk bisa dikikis seperti itu. Sebenarnya dengan budaya positif, apa yang menjadi keyakinan kelas dilaksanakan, namun kadang hanya merupakan sebuah slogan ya Mas Eko. Nggih, Pak. Kita lihat di lapangan itu seperti itu, sehingga bagus, memang perlu adanya keyakinan kelas, namun setelah sudah diyakini bahwa itu sebuah keyakinan kelas, tapi mereka anak-anak secara umum masih belum menyadari apa sih keyakinan kita bersama saat yang disepakati di kelas itu. Oke, itu Mas, terima kasih, semoga sukses. Oke lah, bagus. Nah, oke, terima kasih atas masukan dan tanggapannya dari Bapak Wagiman. Mungkin ada lagi atau dicukupkan Bapak Ibu? Sudah cukup Pak Eko. Oke, ya. Tibalah pada kita di penghujung diseminasi pada siang hari ini. Semoga di dalam diseminasi siang hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semua, terutama khususnya di bidang pendidikan. Semoga di dalam penanaman budaya positif dapat membawa dampak positif di sekolah kita masing-masing Bapak Ibu. Ya, acara diseminasi pada siang hari ini saya akhiri apabila saya dalam membawakan acara atau membawakan materi kurang lengkap ataupun masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama monggo Bapak Ibu. Kameranya di-on-kan dulu. Monggo Bu Yus, Bu Ganis, Bu Puni. Ya, Bu Sarina, Bu Yus. Ayo dihitung Pak Eko. Ya. 1, 2, 3. Ya. Saya end call nggih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Eko. Sukses. sukses. Luar biasa.